Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Umi semuanya? Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tematik kelas 4, tema 3 atau 4C pada subtema 1 dan pelajaran 1. Disimak baik-baik ya. Jangan lupa baca doa dulu sebelum memulai pembelajaran. Nah, sekarang coba antum semua perhatikan gambar yang telah Umi tampilkan. Berdasarkan gambar, dapat kita lihat di sekitar rumah Siti terdapat berbagai makhluk hidup dengan ciri-ciri tertentu. Nah, jadi pembelajaran kita yang pertama adalah tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, berdasarkan gambar, apa yang bisa kita simpulkan? Coba antum perhatikan, antum melihat ada ayam, ada tumbuhan. Nah, dan juga ada Siti dengan ayah dan ibu Siti. Nah, berdasarkan kegiatan pada gambar, bisa kita dapati ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, tumbuhan memerlukan air. Dibuktikan dengan ibu menyiram tanaman. Yang kedua, hewan memerlukan makanan. Hal itu dibuktikan dengan gambar ayah dan Siti memberi makan pada ayam. Yang ketiga, ayam berkembang biak. Nah, ini dibuktikan kegiatan pada gambar di mana ada jerami untuk ayam bertelur dan ada induk ayam beserta anaknya. Yang keempat, manusia berkembang biak. Di situ dibuktikan dengan adanya keluarga Siti yang terdiri dari ibu, ayah, dan Siti. Yang berikutnya, kita akan mengidentifikasi lagi ciri-ciri makhluk hidup berdasarkan gambar. Ayam memerlukan minuman. Hal ini dibuktikan pada gambar ada tempat minum pada ayam. Nah, ciri yang berikutnya, ayam itu bergerak. Hal ini dibuktikan pada gambar ayam nampak menuju makanan. Nah, ini dia ciri-ciri makhluk hidup yang bisa kita identifikasi berdasarkan gambar yang Umi tampilkan. Ciri makhluk hidup yang pertama adalah memerlukan makanan. Jadi, makhluk hidup itu memerlukan makanan supaya dia bisa melanjutkan hidupnya, supaya dia mendapatkan asupan nutrisi, sehingga bisa menghasilkan energi untuk melakukan kegiatan atau usaha. Nah, yang berikutnya adalah peka terhadap rangsangan. Contohnya seperti pada gambar, daun putri malu akan mengatuk ketika adanya rangsangan berupa sentuhan. Jadi, adanya kemampuan menanggapi rangsangan merupakan ciri-ciri pada makhluk hidup. Ciri makhluk hidup berikutnya adalah bernafas. Jadi, hewan dan manusia bernafas dengan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Bergerak. Nah, ciri makhluk hidup ini antara hewan dan tumbuhan tidak sama ya. Kalau hewan dia bergeraknya secara aktif, sementara kalau tumbuhan secara pasif. Kalau hewan dia memiliki alat pergerakan, sementara tumbuhan biasanya bergerak menuju arah datangnya sinar matahari. Makhluk hidup berkembang biak bertujuan untuk melestarikan spesiesnya agar tidak punah. Nah, jadi yang berikutnya adalah tumbuh. Kita atau antum saat dilahirkan, antum kondisi tubuhnya tidak sama seperti sekarang. Volume badannya juga nggak sama seperti sekarang. Nah, ini didapatkan dari yang namanya proses pertumbuhan. Nah, itu dia ciri-ciri makhluk hidup. Sekarang antum pasti sudah bisa mengidentifikasi makhluk hidup serta benda mati yang ada di sekitar kita. Makhluk hidup di sekitar kita memiliki banyak manfaat, di antaranya sebagai sumber pangan. Coba diperhatikan gambar yang Umi tampilkan. Nah, jadi papeda ini merupakan makanan pokok oleh sebagian besar
penduduk yang berada di Indonesia bagian timur. Papeda ini berasal dari tanaman sagu. Makanan pokok penduduk Indonesia itu umumnya nasi, namun ada beberapa daerah makan pokoknya berbeda. Misalnya di daerah Jawa dan Nusa Tenggara ada yang menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya karena di situ daerahnya berupa daerah kering. Ketika bertanya, kita perlu menggunakan kata tanya. Nah, kata tanya itu adalah kata yang digunakan dalam membuat kalimat tanya. Kalimat tanya itu kalimat yang isinya pertanyaan yang akan kita ajukan kepada seseorang atau orang lain untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan kita. Nah, misalnya kata tanya apa digunakan untuk menanyakan benda, keadaan, atau perbuatan. Kata tanya siapa untuk menanyakan orang. Kata tanya bagaimana untuk menanyakan keadaan. Kata tanya berapa digunakan untuk menanyakan jumlah atau harga. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu kejadian. Nah, sementara kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan alasan sesuatu. Nah, sudah paham bukan? Sekarang silakan dikerjakan soal yang ada di halaman 11 buku tematik 4C. Dikerjakan yang ayo berlatih. Ayo berlatih, soalnya ada 5, yaitu melengkapi kalimat dengan kata tanya yang tepat. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa tetap semangat belajar, jaga kesehatannya, serta jaga ibadahnya. Umi akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.